Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid ingkang kawula hormati, ugi tuan rumah secara khusus juga ingkang kawula hormati. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi setengah siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam silaturahim, yaitu maulid. Semoga silaturahim ini membawa suatu keberkahan, fadilah, keutamaan. Semoga kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan segala kesulitan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Langsung dengan waktu yang sangat terbatas, bahwa dengan tema besar yang diangkat pada kesempatan ini adalah saatnya lahir tatanan dunia baru, saatnya Islam gantikan kapitalisme, demokrasi dan komunisme. Kemudian bagian saya untuk membahas subtema tinggalkan kapitalisme dan komunisme. Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Anwar, kita pernah punya presiden yang berkuasa 32 tahun. Kalau dia pidato, biasanya dalam pidato kenegaraan selalu memakai teks, karena pidato presiden itu akan menjadi sebuah dasar hukum. Maka saya dengan bagian tema yang diberikan ini, saya telah menuliskan dalam suatu tulisan yang semoga dengan saya membaca ini bisa dipahami para yang hadir ini, juga para yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Bicara saya adalah terkait dengan kapitalisme dan komunisme. Kita tahu tadi dari Ustadz Amr sudah mengatakan betapa agungnya Nabi kita dilahirkan ini membawa rahmat di seluruh alam. Dari perkara yang sekecil-kecilnya ini diatur dalam Islam. Sehingga Islam itu dikatakan Islam is submission and peace. Islam itu adalah agama damai. Kalau sekarang Islam itu distigma, dicap sebagai agama radikal, terorisme, berarti mereka ini tidak mempelajari Islam secara mendalam. Bahkan ini juga dikatakan oleh seorang profesor dari Prancis, penganut paham komunisme. Dia pernah katakan tentang Islam itu, di antaranya kata-kata yang saya ingat, Islam is indeed much more than a system, it is complete civilization. Jadi Islam itu mementingkan banyak sistem teori, di samping itu komplit tentang peradaban. Perkara yang sekecil-kecilnya tentang mau tidur, mau masuk ke WC dan lain sebagainya itu diatur dalam Islam. Lebih-lebih yang menyangkut politik ketatanegaraan, di sanalah Islam mengaturnya. Kalau itu Islam dikatakan agama teroris, radikal, apa itu yang radikal dan apa yang teroris? Kita tahu dalam sejarahnya, siapa sebenarnya yang menggunakan cara-cara kekerasan dengan pembunuhan yang sebesar-besarnya di dunia ini? Tidak ada satupun yang dari kalangan Islam. Bagaimana kejamnya Nazi Jerman, Stalin, Lenin, ini semua memaksakan ajarannya, yang ini semua tidak lain adalah lahir dari teorinya, yaitu yang
menggunakan teori evolusi, yaitu Charles Darwin. Sehingga anak turunnya ajaran-ajaran itu melahirkan komunis, juga melahirkan Zionis, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kapitalisme, ya, ini orang sering mengucapkan sebenarnya apa itu kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Kesalahan mendasar kapitalisme adalah kebobrokan sistem kapitalisme semakin nyata. Pelan tapi pasti, sistem ekonomi kapitalis sedang menuju kehancurannya. Kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat sebenarnya wajar karena kesalahan bukan hanya terkait dengan problem cabangnya, tetapi dari kesalahan yang bersifat radikal atau fundamental. Di antara kekeliruan mendasar sistem ekonomi kapitalis, yang pertama adalah memandang kelangkaan sebagai persoalan utama ekonomi. Berpangkal dari pandangan problem dasar ekonomi adalah kelangkaan, maka kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi atau produksi kekayaannya sebagai fokus perhatian. Atas dasar ini, sistem ekonomi kapitalis hanya mengarah pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Melimpahnya produksi dan stok barang tidak lagi menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang luhur, yaitu kesejahteraan individu rakyat, tetapi hanya wujud dari keserakahan para kapitalis dalam mengumpulkan atau menumpuk harta kekayaan. Akibatnya terjadi ketimpangan yang luar biasa di tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Besarnya PDB, produk domestik bruto, bukan mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat, karena PDB hanya menggambarkan pendapatan yang bersifat rata-rata. PDB hanya menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode dan bukan mengukur tingkat kesejahteraannya. Indikator ini tidak peduli siapa yang menghasilkan, apa cuma segelintir orang. Ia juga tidak mempersoalkan bagaimana cara dan dampak dari proses produksi kekayaan tersebut. Apa dengan cara menjarah hutan, mencemari lingkungan, atau berbagai perdagangan minuman keras atau transaksi finansial yang sifatnya spekulatif. Yang ini ternyata sudah nyata kita hadapi. Karena itu problem ekonomi yang sebenarnya bukanlah kelangkaan atau pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan Islam, problem utama ekonomi adalah bagaimana setiap individu bisa memenuhi kebutuhan pokok barang yang menyangkut sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan pokok seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Problem ini hanya bisa diatasi dengan distribusi sumber daya alam secara adil dan merata. Yang kedua, kapitalisme adalah menolak peran negara. Sistem ekonomi kapitalis menolak peran negara dalam perekonomian. Prinsip ini lahir dari konsep laissez-faire, yang artinya biarkan semuanya berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Penggagas teorinya adalah Adam Smith, di mana berpendapat perlunya pasar bergerak sendiri melalui mekanisme harga. Tanpa peran negara akan muncul secara otomatis
peranan tangan gaib dalam menyelesaikan ekonomi atau yang dikenal dengan teori invisible hands. Teori ini dalam perkembangannya menjadi kerangka dasar terciptanya sistem pasar bebas. Dalam sistem negara wajib berperan langsung dalam kegiatan ekonomi dengan mengelola harta milik negara seperti hanya fai, ghanimah, usriyah, jiz'ah, waris yang tidak terbagi, harta milik umum yang wajib dikelola negara seperti air, tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Semua kebijakan ekonomi yang menyangkut penerimaan dan pengeluarannya untuk kemaslahatan rakyat secara terpusat oleh lembaga yang namanya Baitul Mal. Yang ketiga, sistem kapitalis melakukan swastanisasi atau privatisasi milik publik. Kebijakan swastanisasi atau privatisasi sangat membahayakan kepentingan rakyat dan negara. Dalam konteks Indonesia, di antara bahayanya industri pertambangan dikuasai oleh asing. Antara lain minyak bumi kita 85% dikuasai asing. Gas alam 85%, batu bara 85%, emas 90%. Ya, kita tahu kalau ada kejuaraan mungkin event PON atau mungkin Piala Dunia, orang itu hanya memperebutkan secuil emas, tapi emas kita satu gunung diberikan orang. Itu kata seorang profesor, kira-kira begitu. Kemudian kelapa sawit 55% ini sudah dikuasai asing. Nah, turunnya penerimaan negara dari sumber daya alam sehingga pendapatan negara hanya bertumpu pada pajak. Tahun 1988-1989 ketika liberalisasi sumber daya alam dibatasi, pemasukan negara dari SDA ini sampai 50%. Namun sejak 2002 sampai sekarang pendapatan rata-rata non pajak ini tinggal 20%. Sisanya 80% pendapatan negara didapatkan dari pajak dan hutang, yang sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Yang keempat, yaitu sistem kapitalisme menghalalkan segala cara dalam pengembangan harta. Semangat kapitalisme yang bernafsu menjalankan produksi tanpa batas sehingga merusak ekologi yang seharusnya dilestarikan, seperti terjadinya polusi udara, kebakaran hutan, polusi sungai, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menjadikan ekonomi non-real, bunga, pajak, dan utang sebagai pilar ekonomi. Inilah diantara kelemahan daripada kapitalisme. Kemudian tentang komunisme. Apa itu komunisme? Adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya adalah terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Awal paham komunis dari pemikiran Charles Darwin yang tahun 1839. Teori yang terkenal dengan teori evolusi ini yaitu punya pandangan tidak ada campur tangan Tuhan, yang kuat adalah sebagai pemenang. Jadi ini adalah berlaku hukum rimba. Hadirin, yang terkait dengan kaitannya komunis, ya, kita tahu apakah komunis sekarang ini sudah tidak ada? Ternyata ini ada new komunis gaya baru, ya. Jadi komunisme tidak kenal hak perorangan. Sebagai
terdapat dalam paham liberalisme. Bagaimana komunis di Indonesia? Kita teringat kata Sudisman pada tanggal 21 Juli 1967 yang disampaikan dalam pledoi sidang pengadilan. Dia anggota Politbiro PKI zaman DN Aidit yang diadili dijatuhi hukuman mati. Dia berkata di pledoi-nya, jika saya mati sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sedang rusak berkeping-keping, saya tetap yakin bahwa ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nantinya PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman dan dilahirkan oleh zaman. Sehingga ini sampai membunuh adiknya sendiri, jenderal yang berasal dari Yogyakarta itu di Lubang Buaya. Jadi orang itu kalau sudah alirannya komunis, termasuk saudaranya sendiri rela untuk dibunuhnya. Para ulama dan para pemirsa, dalam perjuangan untuk menegakkan syariah memang butuh suatu kesabaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Imran ayat 200 ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kita untuk sabar dan sabar. Memang ulama-ulama di akhir zaman nanti berjuangnya laksana memegang bara. Kalau digembang membakar, kalau itu dilepas ya itu akan membara. Kita teringat, mungkin sudah pernah kita baca dan kita share bagaimana terkait dengan dialog antara Musa dan Allah yang ini tersebut dalam suatu hadis dari Qatadah, bahwasanya dulu Nabi Musa pernah bertanya pada Tuhannya, wahai Rabbku, engkau ada di langit sementara kami ada di bumi, maka berikan kami tanda dengan apa engkau marah dan bagaimana engkau ridho. Allah menjawab, jika orang-orang terbaik di antara kalian yang memimpin kalian, itulah tanda aku ridho. Namun jika orang-orang terburuk yang memimpin kalian, itulah tanda aku marah. Ini yang tersebut dalam kitab Uqubat Ibnu Abi Dunya halaman 278. Sekarang kita bisa menganalisa negeri kita ini dipimpin oleh orang yang baik-baik atau sebaliknya, sehingga kita ini masih dimurkai oleh Allah karena kita mungkin dipimpin oleh orang-orang yang jelek. Mari kita banyak berdoa, semoga dengan kita banyak berdoa ini kita nanti mungkin ada doa yang mungkin akan melangit, sehingga negeri kita nanti akan dipimpin oleh orang-orang baik, termasuk apa yang kita niatkan ini nanti untuk bisa menjadikan tatanan dunia Islam baru yang menurut syariat Islam ini akan terwujud. Ya, kita oleh Allah hanya diberi wewenang untuk berusaha. Kita tidak usah berpikir hasil, tapi yang dinilai Allah itu adalah usaha dan keikhlasan kita. Mungkin di ayat Allah ada mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba. Mungkin ini belum saatnya karena akidah umat itu memang belum kuat. Mari kita terus berusaha dan berusaha. Semoga kita dengan aturan yang ada, sementara kita memang bergelut dengan politik, kita tidak boleh buta politik. Kalau kita ini tidak boleh bicara politik, berarti kita akan dibodohi. Karena aturan yang ada ini sudah tidak sesuai dengan akal sehat. Bagaimana wakil rakyat itu malam-malam hari mereka ngantuk harus sidang, mereka tidak punya perangkat apa yang disidangkan. Ini ternyata pada kita. Sekali lagi kita harus paham politik, dan memang
politik yang kita hadapi ini, bagaimana kata yaitu Dr. Almarhum M. Nasir, bahwa menegakkan suatu kebenaran itu seperti menegakkan benang basah. Kalau ditegakkan dari bawah selamanya sampai kiamat, itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau ditegakkan yaitu melalui atas, maka itu akan tegak lurus. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas saya untuk menyampaikan tentang ideologi kapitalisme dan komunisme. Sekali lagi, ideologi itu menjadi dasar keyakinan orang. Kita dalam Islam pun yakin ada isme, ya, yang namanya firqah, sehingga lahir Khawarij, Mu'tazilah. Kemudian dalam fikih akan lahir madzhab. Jadi termasuk aliran yang ada ini yang kita ketahui hanya sifatnya dunia dan dunia. Mari kita terus berusaha dan kita bantu doa, semoga Allah merubah dunia ini dengan tatanan baru, yaitu dengan warna sistem Islam yang akan membumi di seluruh dunia ini. Semoga kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya dimohon maafkan. Semoga kita selalu diberi kekuatan Allah untuk berjuang menegakkan agama Allah sampai akhir hayat kita tiba. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.